Halo everyone, perkenalkan nama saya Felix Martin Pesi, Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado dengan NIM 252111005. Di sini saya akan membahas atau mempresentasi tentang sejarah perkembangan arsitektur Nusantara. Nah, sebelum terang masuk pada pembahasan utama, di sini kita harus tahu dulu apa itu Nusantara. Nusantara adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua, yang sekarang sebagian besar adalah Indonesia. Kata Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur bahasa Jawa Tengah pada abad ke-12 sampai abad ke-16. Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti kepulauan dan Antara yang berarti luar. Nusantara sendiri dipercaya sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di kepulauan antara benua Asia dan benua Australia, dan merupakan sebutan sebelum berdirinya Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasan utama, yaitu pembahasan tentang arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara merupakan sebuah konsep berarsitektur yang berpedoman pada lingkungan alam dan budaya setempat, yang tercermin dalam nilai-nilai dan makna yang terkandung di balik perwujudan fisiknya. Nah, arsitektur Nusantara tidak dibangun dalam suatu waktu, akan tetapi merupakan lapisan-lapisan memori yang ada melalui entitas geografi pada rentan waktu tertentu. Arsitektur Nusantara memiliki 4 faktor utama, yaitu faktor yang pertama, kebudayaan yang beragama. Faktor yang kedua, posisi Nusantara yang berada di Ring of Fire atau garis khatulistiwa. Yang ketiga, wilayah Nusantara yang memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. Serta kondisi geografis wilayah Nusantara yang terdiri dari 70% lautan dan 30% daratan. Nah, di sini kita bisa lihat sekilas peta migrasi manusia modern pada masa itunya. Setelah kita sudah lihat sekilas peta migrasi manusia modern pada masa itu, kita masuk pada timeline sejarah perkembangan arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur Nusantara memiliki 6 era, yaitu yang pertama era vernakular yang muncul pada abad ke-9, yang kedua era Hindu-Buddha yang muncul pada abad 9 sampai 13, yang ketiga ada era Islam yang muncul pada abad ke-13 sampai 15, yang keempat ada era kolonial yang muncul pada abad 15 sampai 19, dan ada era kemerdekaan yang muncul pada tahun 1945 sampai 1990, dan yang terakhir era modern dan kontemporer yang muncul pada tahun 1990 hingga sekarang ini. Nah, di sini orang bisa lihat gambar-gambar tentang timeline arsitektur atau yang sesuai dengan timeline arsitektur yang tadi, yaitu vernakular yang muncul di abad 9, serta Hindu-Buddha hingga era modern. Nah, pada gambar ini memperlihatkan arsitektur era vernakular memiliki titik-titik atau memiliki tempat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari Pulau Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Nah, arsitektur era Hindu terdiri dari candi-candi seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Nah, untuk arsitektur era Islam, di sini kita bisa lihat salah satu contoh yaitu Masjid Kudus yang ada di Jaktim atau Jawa Timur. Dan untuk era kolonial, di sini kita lihat Villa Isola yang berada di Bandung. Dan untuk arsitektur era kemerdekaan, di sini kita bisa lihat di Jakarta Pusat, yaitu Hotel Indonesia.
Dan dari slide ini menutuplah sudah presentasi saya, Felix Martineka Tompesi. Saya pamit undur diri, cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.